Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Edi Purwanto, mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 akan melaksanakan PPL kedua dalam siklus kedua di bab 3 materi geografi, lingkungan hidup dan kependudukan. Subbabnya adalah kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sudah ngecek sudah bersih ya? Ya. Kalau sudah bersih, sudah rapi, yang paling pojok juga sudah rapi, disiapkan dulu suaranya yang keras. Siap. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar geografi hari ini, langkah bagi kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih atas semangatnya. Mudah-mudahan ya pada pertemuan kali ini apa yang sudah dibahas kemarin itu ya kita tidak lanjutkan, contoh bagian kecil, sedang sampai bagian besar hari ini akan kita tuntaskan plus ada LKPD-nya. Nah, baik, tentunya tadi ada beberapa peserta didik ya, yang sudah izin alergi terus sakit itu 2 orang tadi izin ke Bapak. Nah, yang lainnya siapa lagi yang tidak hadir? Ada 2 tadi yang izin ke Bapak ya, ke piket juga. Yang satu alergi, yang satu sakit. Siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Dia lagi. Siapa sih yang rumahnya dekat si Oji? Gak ada. Jauh rumahnya. Siapa yang dekat? Berdua, dekat banget. Kalau pernah ngeliat gak dia di rumah tuh ngapain? Cuman duduk-duduk doang. Luar biasa. Nongkrong. Kan ya dia nongkrongnya seringnya yang di dekat sekolah Nurul Iman itu. Ya, nongkrongannya itu. Nah, baik, sejatinya mudah-mudahan ya temanmu yang tidak hadir karena satu dan lain hal, ya tentunya yang sudah punya semangat belajar hari ini tetap pada semangatnya. Nah, jadi apa yang kemarin pertemuan yang lalu sudah disampaikan itu kurang lebih mudah-mudahan tidak hilang itu bagian-bagian ya ketetapan, kemudian bekal-bekal yang sudah Bapak berikan di pertemuan hari Rabu kemarin itu kita gunakan hari ini. Nah, udah cukup dulu, yang belakang stop dulu. Kita buat seperti halnya kesepakatan dulu, kesepakatan kelas, yaitu handphone ditaruh dulu, tidak ada yang bermain-main dengan handphone, gadget, taruh dulu, nggak ada yang ngobrol, ya. Yang pertama handphonenya taruh dulu, kemudian tidak ada yang ngobrol, ya, siap pada posisi, ya, kesepakatan ya, kita sepakat ya. Handphonenya nanti ketika ada informasi atau hal yang perlu sekiranya untuk dicari, itu Bapak akan memberikan ya untuk digunakan gadget tersebut sebagai ya media mencari sumber belajar. Ya, sepakat ya? Oke. Pokoknya sudah letakkan, tidak ada yang ngobrol, kemudian nanti gadgetnya digunakan saat mencari informasi sumber belajar. Kesepakat ya. Kemudian yang berikutnya nanti ketika ya kamu bergabung di kelompokmu itu tidak mengeluarkan suara bising mengganggu lingkungan sekitarnya ya atau mengganggu teman lainnya ya. Sepakat itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika nanti diskusi mohon tertib ya, yang lewat jalur sini ya mohon tidak menyenggol media yang di belakang itu ya. Kemudian yang lewat jalur sini juga tidak menyenggol media yang ada di
Ya, sisi sebelah kanan atau kiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Persiapkan kembali perlengkapan belajar geografinya. Silakan dipersiapkan dulu. Kemudian bekal pertemuan yang lalu tentunya ya itu akan menjadi sumber atau bagian yang kita bahas di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cek kembali ya beberapa wawasan yang sudah disampaikan di hari Rabu yang lalu disiapkan. Membahas ranah lebih detail ya, lebih detail apa yang sudah beberapa waktu yang lalu ya disampaikan. Nah, jadi mohon fokus terlebih dahulu dari bagian yang sudah untuk disiapkan dalam pertemuan kali ini. Ya, posisi yang belakang kelihatan? Itu memang bertiga. Ntar dulu, belum. Ya. Iya. Jadi awas jangan nyenggol ke bagian sana. Iya. Dari belakang kiri. Oke, baik. Pada bab 3, ya ini lanjutan dari apa yang sudah ya. Beberapa bagian sudah disampaikan, diinformasikan terkait ya lingkungan hidup dan kependudukan. Bab 3 judulnya dalam buku kamu. Kemudian dalam materi dan beberapa modul yang sudah pernah ya diperlihatkan, kemudian untuk dibagi, dibahas dan dibaca. Kemudian bagian yang subtemanya dalam bab 3 ini adalah ya, mudah-mudahan yang belakang juga masih fokus terlihat ya. Kualitas lingkungan hidup ya sebagai kebutuhan hidup. Kemarin yang kamu lihat contohnya, kira-kira sudah berkualitas belum? Hari ini kualitasnya itu akan diperlihatkan. Misalnya kelas F8 ini. Apakah setiap pelajaran geografi Pak Edi mengingatkan sampah yang pojok, yang depan, kanan, kiri itu paling tidak dirapikan terlebih dahulu. Kategorinya bersih belum? Bersih Pak. Rapi belum? Belum Pak. Nah, jadi nanti bagian tersebut akan dibahas di bagian ini. Dengan tujuan pembelajaran, nanti kamu mencoba menganalisis permasalahan lingkungan ya secara global dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Jadi permasalahan-permasalahan yang sudah pernah ada contoh ya, pernah ada juga dibaca, ditonton, nanti kita diskusikan. Nah, bekalnya yang kemarin, jangan melenceng dari yang sudah disampaikan. Oke. Baik. Jadi ya ketika kamu sudah mempersiapkan dari bagian wawasan yang sudah kamu dapatkan, maka jangan ngobrol dulu. Kan udah sepakat. Ya. Jadi perhatikan gambar di sini, pojok paling kanan, pojok paling kiri, yang ngantuk tahan dulu, lihat. Habis makan, istirahat, sholat, ternyata kekenyangan, ngantuk Pak. Ya, fokus dulu aja. Nanti ketika sudah mulai beraktivitas berpikir, ngantuknya hilang. Nih, Bapak memberikan pola seperti ini. Ada gambar nomor 7. Terus ada gambar nomor 14. Ada gambar nomor 21. Polanya seperti itu. Ya. Kalau yang kamu ya jago atau menangkap polanya cepat, itu langsung ketebak di situ polanya. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Kemarin masih ditutup-tutupi untuk sebuah teka-teki atau pemanasan yang biasa Bapak lakukan. Perhatikan gambar 7, gambar 14, gambar 21. Perhatikan dulu ya.
Apa sih perbedaannya? Sebutin nama sama nomor absen ya. Takutnya dikhawatirkan ada pergeseran untuk yang di absen yang biasa Bapak gunakan. Oke, silakan kamu lihat, kamu amati dulu ini gambar ini. Silakan. Poin pertama di bagian pemanasan dibuka. Silakan. Apa sih bedanya yang gambar nomor 7 dengan gambar nomor 14 dengan gambar nomor 21? Silakan. Ayo. Ayo, sebelah sini ada yang mau coba? Bedanya apa? Pojok sebelah sana, lihat, amati gambar dulu. Double point. Nama dan nomor absen. Nggak kedengeran. Andika Tri Hadiansyah Selina. Nomor 5 Andika Tri. Oke, silakan. Yang keras suaranya. Dari 3 gambar tersebut, saya melihat kalau dari itu semua tuh pakai masker. Terus dari 7 sama 14 itu kerumunan. Terus dari yang 21 itu sepi. Bedanya, ya, kamu lihat lingkungannya. Ini Itu rame, 7 sama 14 itu rame. Sedangkan yang 21-nya itu sepi. oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Tri. Ya. Jadi perbedaannya dilihat dari sudut pandang keramaian. Ya, ada sudut pandang yang lain, silakan. Ya. Yang keras suaranya, anak pramuka ini. Maulana dari absen 26. Absen 26. MRM. Ya, Muhammad Rizky Maulana. Maulana. Untuk nomor 7 itu kemungkinan Dengerin dulu. karena menggunakan masker kemungkinan itu sakit karena. Terus sedangkan di nomor 14 itu dikarenakan virus corona yang telah menyebar. Terus di angka 21 itu karena pencemaran udara atau polusi udara. Tepuk tangan buat MRM. Muhammad Rizky. Catat. Bagian ini kemungkinan Terjangkitnya. ada beberapa kasus penyakit. Yang ini akibat lihat antriannya itu kemungkinan saat COVID-19. Yang ini ya ada asap-asapnya. Nah, jadi sama-sama pakai masker. Di kelas ini kadang juga Bapak juga pakai ya, ada beberapa yang pakai. Tapi apa yang membuat beda? Lingkungannya. Ya. Dalam satu tempo, dalam satu tempat itu bisa membedakan perilaku kehidupan manusia. Ya. Jadi ini nggak ada virus corona misalnya. Tapi kok pakai masker dia? Ya. Nah, terus di sini ternyata ada asap, biar tidak terhirup asapnya. Kemudian yang di sini nggak ada asap, tapi dia pakai masker. Anda tanya, dijawab sama si Rizky tadi. Di sini juga seperti itu. Nah, jadi ya benar-benar lingkungan itu ya berpengaruh sebagai tempat hidup makhluk hidup termasuk manusia. Siapa yang mau try out COVID lagi? Baru coba ketawa dia. Jangan lagi ya. Baik. Nah, jadi dari 3 gambar ini, yang lain selain yang 2 tadi sudah dapat poin, gantian biar pembagian yang lain. Ya. Lingkungan mana yang kualitasnya sangat baik dari ketiga gambar tersebut? Sebutkan nama. Nggak kedengeran. Ya, silakan. Naufal Zafar, silakan. Yang nomor 7 itu kualitasnya ya bagus lah.
Nomor 7 kualitasnya agak baik. Agak baik. Nomor 14 kurang baik. 21 sangat baik. Oke, ada pendapat lain? Boleh, silakan. Mana kualitas lingkungan? Mau coba? Suaranya keras tapi ya. Iya. Perkenalkan nama saya Nama siapa? Abdus Rahman Fauji, Absen? absen 14. Silakan. Kan nomor 7. 13 absen. Oh iya 13. Aduh, baru kekenyangan mic udah lupa ya aja. Nomor 7 kan itu sangat ini baik tuh. Dan juga nomor 14 itu kurang baik. Nomor 21-nya merusak udara. Lingkungan mana yang sangat buruk menurutmu? 21 21. Kenapa? karena menyebabkan udara polusi udara. Kerusakan lingkungan dalam bagian atau elemen udara atau lingkungan skup ini ya, sesak napas jadinya ya. Baik. Nah, kalau yang baik tadi sudah disampaikan temanmu, jadi ternyata bagian contoh gambar ini sudah melemparkan kita, sudah melesatkan wawasan kita, imajinasi kita bahwa lingkungan tempat tinggal kita harus terjaga dari 1. Penyakit, 2. sejenisnya, misalnya virus atau yang lain. Lanjutnya dari pencemaran. Ya, apakah kelas ini tercemar? Enggak. Ya. Apakah kelas ini enggak bersih? Ya. Oke. Baik. Nah, itu bagian skup terkecil. Seperti halnya di kelas ini contohnya waktu itu ya. Bagaimana ketika satu titik diibaratkan dari kelas RT, RW, kelurahan, kecamatan, provinsi. Lebih besar lagi sampai dengan negara, lebih besar lagi sampai dengan bumi. Tempat manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal di sini. Kalau jika andaikan ini sudah lingkungan tempat hidup kita tercemar, apa yang akan kita lakukan? Ya, kamu menganalisis plus mencarikan ya jalan keluar atau solusi. Pembahasan kira-kira kalau lingkungannya misalnya kamu menemukan kemarin ya buat contoh nggak apa-apa ya, maaf, banyak jentik nyamuknya misalnya. Kira-kira solusinya itu apa? Kira-kira sudah ketemu tuh. Ya. Nah, Bapak berharap kayak waktu di awal tuh. Ya, di kelas ini sampai tersebut itu yang ada produk organik untuk serangga. Masih banget itu. Mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan nanti seperti pertemuan ya sebelumnya lagi itu bisa muncul di pertemuan kali ini ya. Yang bengong, yang ngantuk, semangat terlebih dahulu ya. Jadi kamu di sini nanti dengan kelompokmu akan mencarikan jalan keluar, solusi dan beberapa. Nah, nanti ada sedikit tayangan ketika kamu sudah dalam posisi berkelompok, itu sedikit informasi ya dalam bentuk tayangan. Kemudian kita akan mulai memilih lingkungan yang sudah nanti kamu temukan dalam kelompokmu ya, permasalahannya apa dalam ya spasial regional yang mana ya, yang dimulai dari berangkat dari lingkungan tempat hidup kita ya, yang kadang-kadang berjam-jam
sampai ya dari Senin sampai Jumat di sini. Kita lihat dulu sekitar kita dulu. Ya, sekolah kita. Kemudian nanti kita bandingkan dengan yang sudah kemarin kamu dapatkan. Sekolah sama rumah saya rapian sekolah. Sekolah sama tempat lingkungan di sekitar rumah ternyata lebih rapi sekolah. Misalnya. Nah, sehingga di situ dicari, ditarik, disimpulkan, ya, digaris bawahi, ditandai, sehingga ini loh, ya, ini obat, ini loh solusinya, ya, ungkapkan, dibahas. Oke, ya. Kualitas lingkungan itu bisa dilihat dari beberapa, ya, indikatornya. Tentunya nanti, ya, Bapak akan tambah di bagian tayangan ketika kamu sudah berkelompok. Tentunya sampai bagian, ya, awal ini dulu, ya. Boleh kalau ada pertanyaan, ya. Di sini, ya, bagaimana kamu sudah, ya, dicoba ditarik masuk lagi ke dalam bagian, ya, kisah nyatanya, bagian dunia nyatanya. Kalau nggak ada pertanyaan, yang belakang udah siap, ya. Yang paling belakang udah siap berkelompok. Pojok. Kok malah ngobrol? Udah siap belum? Ya, sip. Ingat kesepakatan kita, gabung dengan kelompok, tidak menimbulkan suara terlempar kemana. Hati-hati di situ ada hal yang, ya, jangan disenggol. Sini juga, sip ya. Baik, kita mulai gabung dengan kelompok yang sudah ada tentunya di kelas ini, ya, dengan kesepakatan kelas dan tertib. Silakan. 3, 2, 1. Awas. Awas, awas ini. Awas. Ayo. Saatnya jam berapa? Perhatikan pembagian kerjasama, pembagian tugas, ya, di masing-masing kelompok. Pastikan, ya, temanmu semua sudah mendapatkan tugas. Tentu yang 2 ini akan menjadi perhatian nanti, ya, perhatian khusus dari Bapak karena hanya dua anggota yang sakit, yang nggak masuk dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan yang pertama kamu lihat secara, ya, dalam bentuk visual foto bisa, nanti ada misalnya kamu buka dalam, ya, bisa menggunakan handphonemu, lihat lingkungan sekitar atau yang sudah punya data fungsinya sampai dengan nanti dipaparkan di depan, ya. Yang nggak aktif, nah, kasih aja poin, ya, poinnya bulat, harus aktif seperti kemarin. Nah, dari sini kamu bandingkan dengan, ya, misalnya yang kemarin sudah kamu pegang, kalau hilang pun Bapak akan berikan pengurangan poin gitu. Kalau yang hilang, ya, wawasan yang sudah disampaikan, bekal kemarin itu beberapa bagian yang sudah, ya, kamu sampaikan, kamu tanyakan, nanti terlihat kamu sudah, ya, mencari, mendapatkan permasalahan yang kamu anggap bisa untuk diselesaikan dengan solusi yang kamu sudah miliki. Ya, dibagi lagi tuh nanti ketika untuk dibahas bagaimana datanya. Ya, baik ya. Sudah paham? Yang kelompok 4 sudah paham, ya. Kelompok 2 ini udah paham, ya. Sebelah sini udah paham? Udah paham? Masih dilihat? Masih dilihat. Oke. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Di lingkungan sekolah, misalnya kamu ketemu apa yang bisa diselesaikan, gabungkan tanya kemarin. Dan itu juga sekarang sudah ada kelompok sampai ke Iya, namanya. Betul sekali.
rusak baik, ya, rusak parah ataupun yang lainnya. Ya. Kiranya di awal tadi ini ada bagian contoh diambil dari sumber yang sudah ada juga di LKPD tersebut, ya, linknya, sehingga kurang lebih apa yang terjadi dalam skup global itu, ya, permasalahannya itu bermula tadi ada langsung to the point, ya, cerobong asap pabrik A, B, C, kendaraan bermotor. Kemudian skup untuk tanahnya, skup untuk airnya. Nah, jadi kualitas lingkungan yang ada di sekitar sekolah ini, ya, sama nggak dengan yang ada di tempat tinggal? Kalau sama bagaimana, kalau beda bagaimana? Ada nggak yang perlu diberikan solusi? Sip ya. Lingkungan SMA 2 Jakarta memiliki kualitas udara yang lebih baik dan ditanami banyak pepohonan di lingkungan sekitar sekolah. Tapi dibaca dulu ya pengantarnya, ya, lingkungan sekolah itu begini, yang atas itu dibaca. Kemudian saya menemukan, kelompok kami menemukan kalau di sekolah seperti ini beda nggak dengan yang kamu dapatkan kemarin? Satu kelurahan nggak? Satu kelurahan nggak? Beda kelurahan. Satu kecamatan? Di mana yang kemarin tempatnya? Iya, beda kecamatan. Tapi satu Jakarta Timur. Ternyata masih bisa beda juga ya. Padahal wilayahnya sama sebetulnya. Kenapa demikian? Oke, progresnya Bapak dengarkan dulu. Yang kamu temukan di lingkungan sekolah apa permasalahannya? Iya, kualitas air itu bisa dilihat kalau airnya bening, jernih, tidak berbau, maka air tersebut kualitasnya baik. Kalau ada baunya kurang, ada bening, jernih, tapi ada encutnya satu, jentiknya, baik ya? Tidak, kenapa? Air berceceran, jentik, nyamuk bisa menyebabkan penyakit. Oke. Nah, yang penting nanti dibaca dulu. Boleh, nggak masalah. Ini dibaca dulu. Nah, sebentar, ya. Kemudian saya mencoba mencari teman dari permasalahan. Siap? Pertama, double point yang pertama. Mendapatkan informasi yang terkait permasalahan lingkungan, ya, yang akan dipaparkan oleh dimulai dari juru bicaranya. Silakan. Salam dulu jangan lupa. Ada geser. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2. Lebih keras suaranya. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan tentang LPD. Semain Dua Jakarta terletak di Jalan Keramat Asam, Kecamatan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan kondisi berada di sepanjang Jalan Keramat Asam nomor 15C, berhadapan dengan kali yang membelah Kecamatan Matraman yang berfungsi sebagai saluran air utama di wilayah tersebut. Sepanjang pagar sekolah dibuat semi penghijauan dengan fungsi ganda, dan diantaranya bagian dari pengendali polusi udara. Dengan kondisi tersebut dapat dijadikan kajian terkait kualitas lingkungan sekolah yang berada di tepi jalan dengan banyaknya kendaraan bermotor yang berlalu lalang, dan kondisi saluran air dengan kondisi yang kurang bersih. Apakah kondisi wilayah ini sama dengan wilayah tempat tinggalmu? Silakan dibahas dalam LKPD. Baca permasalahannya 1, 2, 3. Suaranya lebih keras. Kasih linknya. Bagaimanakah menurut kelompokmu kondisi kualitas lingkungan hidup di lokasi atau sekitar SMA 2 Jakarta? Apakah sama dengan wilayah tempat tinggalmu atau wilayah lain yang kamu ketahui berdasarkan data terbaru? Yang pertama itu yang dari kelompok kita, adanya persamaan atau perbedaan. Persamaannya itu lingkungan airnya itu tercemar, berbau, dan berwarna. Itu yang kurang mengenakan dilihat dan dipandang. Berbaunya itu
kurangnya untuk mengganggu saluran pernapasan. Oh ya. Dan perbedaannya itu di lingkungan kami, terutama dari kelompok kita, adanya di sekitar kali atau got dari rumah kita. Itu yang pertama dari rumah Apis adanya tikus got. Terus yang kedua juga adanya cacing tanah. Terus yang ketiga juga adanya kalajengking atau bisa dibilang Tonggeng. Terus yang kedua itu apa yang mempengaruhi Lebih keras suaranya. Yang kedua itu apa yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di lokasi atau sekitar SMA 22 Jakarta. Di sini kemungkinan bakalan Dengerin sama dulu ya. di kualitas. Stop dulu. Yang pertama itu kita harus rajin bersih-bersih atau bisa dibilang tuh gotong royong antar warga, RT, RW atau kelurahan. Terus yang nomor 2 itu kita bisa menggunakan alat transportasi umum. Hutan Kayu Utara, Jalan Waringin. Oke, sambil perlihatkan ke temanmu tuh wilayahnya tuh, tunjukin sambil mic-nya dipegang. Ya. Tunjukin wilayahnya, misalnya itu, ya. Ya, ke sana ke temanmu. Ayo. Nah, suaranya stop dulu. Nih. Ada perbedaan. Silakan dijelaskan melalui sekarang sudah masuk ke bagian media spasialnya. Ya, scoop yang dibahas di kelompok ini diperlihatkan. Silakan. Ya, langsung ada ke sana. Mic-nya jangan lupa. Untuk persamaannya itu adalah warna air dan airnya itu berbau. Di wilayah yang mana ini? Sini. Dari sini ya. Tunjuk bawahnya. Mana? Terus. Mana? Sini. Ini. Ya, tunjuk di situ. Tunjuk. Jadi yang areal kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 jangan begini. Wilayahnya ini ya. Ya, spasialnya yang dipilih, lingkungannya yang menjadi sampelnya dia adalah wilayah ini. Ternyata berbeda. Satu kelurahan nggak dengan sekolah kita? Tidak. Satu kecamatan? Satu kecamatan. Ada perbedaan di situ ya. Bentuk pencemaran lingkungan. Lanjutkan sambil ditunjuk bagian spasialnya. Silakan. Untuk di lingkungan ini yang pertama adalah lingkungan habis itu adanya sebagian hewan yaitu kalajengking, terus Sambil ditunjuk pakai mic. adanya kalajengking, juga cacing tanah yang terjangkit di atau bisa juga gotong royong antar RT, RW atau kelurahan. Terus dari yang kedua itu yang udara, pencemaran udara bisa juga menggunakan transportasi umum seperti angkot atau Grab atau Gojek dan yang lainnya sebagainya. Cukup? Iya. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok ini? Ya, pencemaran lingkungannya dapat teratasi, tapi juga dengan perilaku makhluk hidup atau manusia. Nah, kenapa? Kemungkinan besar sekitar 75% karena emang daerah situ juga salurannya tetap satu Pak. Jadi contohnya itu dari rumah A dan rumah B masuk ke saluran yang pertama juga atau yang sudah kita bersihkan itu gotong royong. Makanya kenapa dibilang gotong royong? Karena ini saluran yang pertama itu saluran utama. Jadi wilayah ini aja ya yang untuk aktivitas gotong royong. Ya, selalu dibersihkan wilayah ini. 70%-an wilayah sini. Kenapa? Karena ada rutin. Bahkan tiap bulan ya, truk pun ada kadang-kadang dibantu pihak terkait PPSU, pasukan oranye. Iya, sip.
Kalau untuk kualitas udara itu lebih bagus di lingkungan sekolah Bapak, karena di lingkungan sekolah itu kan nggak dekat sama pabrik industri. Sedangkan kalau daerah Pulau itu dekat pabrik industri Pak. Iya, dekat dengan aktivitas industri. Siapa yang perlu gadungnya udah dekat industri rumahnya? Siapa? Nah, kemudian ketika di lingkungan sekolah di sini ternyata pabriknya tradisional, pabrik tahu. Pinter banget sekolah di mana kamu? Tahu ada pabrik tahu, tapi skupnya tidak terlalu. Nah, jadi itu yang membuat perbedaan. Oke, ada pertanyaan dari Hidup di lokasi atau sekitar dua Jakarta. Apakah sama dengan wilayah tempat tinggalmu? Wilayah lain yang kamu ketahui ini berdasarkan data terbaru ini. Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup pada kedua lokasi. Pertama, faktor manusia. Jadi manusia ini seperti membuang limbah industri sembarangan dan juga limbah domestik dan asap kendaraan. masuk lingkungan itu juga. Ya, Masuk ya. Oke, lanjut. Dan yang kedua, faktor alami seperti kondisi biologi, iklim dan vegetasi. Dan yang ketiga, bagaimanakah solusi yang tepat Ya. dan baik untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apakah bisa digunakan untuk wilayah yang lebih luas, yaitu kota, media, ataupun provinsi? Langsung sebutkan solusinya. Solusinya melakukan gerakan reboisasi, Satu, reboisasi. filtrasi sederhana, Apa? alat-alat Oke, terus dengan menggunakan sampah yang masih layak digunakan dalam upaya mengurangi sampah, melakukan bioremediasi, memproduksi limbah industri menjadi bahan pangan atau bahan ternak, Pak. diolah lagi limbahnya. Luar biasa Dan informasi. yang kelima itu jangan menggunakan pembakaran limbah, melakukan seperti zaman dulu Pak, menggunakan asap gitu, jadi menggunakan kayu bakar. Dan kalau kita membuat Tapi kalau di wilayah sini nggak ada yang dibakar kan? ada Pak, jadi Ada juga wilayah sini. pembakaran, jadi buat asap itu kan itu mencemarkan udara. Limbahnya dibakar di sini. Bukan limbahnya Pak, jadi itu kayak kedelai yang Oh iya, pakai kayu dia. Oh ya ya ya. Baik. Jadi sekiranya nanti bisa dalam bentuk hal lain ya, memberikan solusi ke bagian pabrik skup kecil tersebut. Silakan. Jadi kita tuh harus mengikuti jejak orang luar negeri yang sudah tidak menggunakan kayu seperti kayu bakar tadi Pak. Seperti menggunakan bahan panggang listrik atau yang dari luar negeri itu. Tapi bagaimanapun juga, walaupun mengurangi polusi udara, tetapi alat tersebut sangat ramah lingkungan. Jadi hanya beberapa Berawal dari lingkungan sekolah. Ada yang tadi bagian misalnya lingkungan airnya Pak. Kemudian ada yang berbeda, satu kelurahan tapi berbeda dengan ya kasus pencemaran yang ada di rumahnya. Ada lagi yang satu kelurahan, ya satu gak jauh dari sekolahan juga, itu juga ternyata dapat disimpulkan untuk yang 3 kelompok sudah maju ini, bagian solusi itu diantaranya adalah bisa secara ya organik menggerakkan ya bagaimana penghijauan, tambah lagi tanaman pohon di sekitar tempat tinggalmu atau bagian mana tadi yang kamu temukan permasalahannya. Kemudian yang kedua, yang pengolahan tadi limbah ini ya sangat menarik sekali ya. Nah, jadi paling tidak nanti kita bisa lanjutkan kembali itu ya. Jadi solusi dari kelompok ini ditambah tadi yang kelompok sebelumnya itu apakah bisa diterapkan misalnya menurutmu di lingkungan ya sekolah atau tempat tinggal yang kita temukan permasalahan tersebut. Nah, kira-kira menurutmu solusi tersebut bisa nggak diterapkan? Nah, jadi kurang lebih bermula dari perubahan perilaku manusia, ya kemudian ya mengembalikan lingkungan seperti lingkungan alami atau menjaganya, tidak merusaknya, kemudian mengolah limbah jika kita menghasilkan atau selalu membuang limbah.
Jadi itu pada pertemuan kali ini ya. Nanti pas pertemuan berikutnya, nah kira-kira itu bisa diterapkan nggak? Ya kira-kira. Nah sehingga diharapkan lebih aktif lagi tadi. Nah kemudian suaranya juga lepas aja suaranya harusnya ya. Baik. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran biografi hari ini, apa baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangatnya ya. Baru 3 kelompok yang maju, LKPD-nya dikumpulkan ya. Terima kasih atas semangatnya. Mohon maaf jika Pak Edi ada salah-salah kata. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tepuk tangan semuanya untuk kelas ini.